Sulis, lu ngapa cengar-cengir baik jalan sampai kagak lihat no ada yang meninggal warga. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Saya baru tahu Bu Yayan. Bu Sulis teh mana teh? Jimatnya, mau jimat. Iya, tadi dari toko Gading. Jimat enteng jodoh buat anak saya yang perawan tuh di kampung sebelah sana. Hari gini lu masih percaya sama jimat, musrik lu. Ya, namanya juga usaha Bu Yayan. Emang belum ada aja kali jodohnya. Apa mana tahun tuh anak lu lagi lo mau ngejar si karir no, begono. Jadi belum pengen kawin dulu. Ya, emang sih kodrat manusia itu harus hidup berpasangan. Tapi kalau nungguin karir, mau kapan lagi? Udah apa? Ya lu pilih aja mau kaya apa mau melarat. Sebodoh aja. Pak, Bu, maaf ya kita jenguk darahnya mendadak. Soalnya barusan ada warga yang meninggal secara misterius. Sebelum kita semua nguburin mayatnya, Maya sama Aini ngajak saya buat jenguk darah ke sini. Iya Pak, Bu, karena jujur kami sedih banget. Dara nggak kunjung bangun juga. Kami juga sedih. Dara sepertinya kena penyakit misterius juga. Sepertinya dikirim sama orang gak suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi apa nggak dicoba dirujuk dulu ke rumah sakit besar, Pak? Aini, kan udah dibilang tadi kalau darah ini bukan penyakit biasa. Jadi percuma kalau kita bawa dia ke dokter. Saya bisa bantu buat bacain doa. Dengan ayat Al-Quran atau ayat doa. Gak perlu. Kami punya cara sendiri untuk menyembuhkan Dara. Tapi Pak, Ya udah kalau begitu kita pamit ya, Pak, Bu Mustika. Mari Bu. Bu Mustika, Aini ngerti Ibu sedih. Pasti berat sekali untuk Ibu. Tapi Ibu jangan pernah menyerah, Bu. Insya Allah Allah pasti bakal menolong Ibu. Dan Aini minta tolong untuk jauhin benda tajam. Jauhin untuk sekarang ini ya, Bu. Iya, makasih ya Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget udah pada di sini semua. Ini aku bawain makan siang. Makasih ya, Aini. Mentang-mentang udah baikan sama Aini. Jadi rajin banget nih kayaknya bawain makanan buat Aini. Enggak, Ma, ini kebetulan aja. Tadi pas beres urus tahlilnya di rumah ibunya Bowo, aku sekalian mampir aja buat beli makan siang. Oh iya, gimana tadi tahlilannya? Alhamdulillah aman, Ri. Tadi banyak warga juga yang bantuin. Ya, ngomong-ngomong, kondisinya Dara gimana? Masih belum sadarin diri, Lik. Kita udah coba bantu untuk bawa Dara ke rumah sakit, tapi orang tuanya nggak mau. Sebenarnya saya kesal sih. Kenapa orang tuanya tuh malah lebih percaya sama hal klinik daripada ilmu medis? Yang jelas-jelas itu penyakit anaknya malah dibilang itu penyakit kiriman. Saya bacain Al-Quran juga mereka nggak mau. Kenapa mereka kolot banget ya? Masih ada aja orang kayak gitu. Ada yang mau saya bicarakan ke abang. Soal apa? Aku pengen persiapan malam satu suro kita dipersiapkan dengan matang. Aku pengen Dara cepet bangun.
Aku berharap Chris itu bisa membawa energi untuk membangunkan Dara. Iya Bu, berarti sekarang kita harus menjual lebih banyak lagi jimat-jimat itu. Dengan begitu, Kelabang bisa menyerap energi lebih banyak dan bisa lebih kuat. Pokoknya kamu tenang aja. Aku udah punya rencana buat semua ini. Tapi nanti aku butuh bantuan kamu. Ya udah, sekarang kamu terusin ya, bersihin badannya Dara. Aku tinggal ke toko dulu. Ya. Aku akan menyerahkan lebih banyak energi lagi untuk kamu. Dengan begitu, kekuatan keris ini akan semakin bertambah. Setelah itu aku mohon, bantu aku untuk menyembuhkan Dara. Pusakaku, kelabang sejutaku. Aku mohon supaya orang-orang membutuhkan jimat-jimatku. Engkau yang paling tahu apa yang aku butuhkan. Sekarang aku harus cari celah buat masukin kelabang-kelabang ini ke dalam rumah itu. Agar pemiliknya mendapat gangguan goib kelabang ini. Aku gak nyangka Mas Gading dapat ide sebrilian ini. Karena kalau warga sampai lihat ada banyak kelabang muncul di rumah-rumah mereka, mereka pasti bakal ketakutan dan bakal minta bantuan Mas Gading buat ngasih solusi misterius. Dani, ini gara-gara lo kita jadi pulangnya kemalaman begini. Nah, kenapa jadi nyalain saya sih? Kamu yang sendiri tadi pakai nambah-nambah bakso segala. Udah gitu sambil ngegosip dulu lagi sama si tukang bakso ya. Pan lu juga tahu sifat gua. Sama tukang jualan makanan favorit gua pasti gua bestian. Kalau kagak ngegibah rasanya gatel badan gua, Bogono. Besti. Dani, Kenapa? lu berasa kagak sih nih kalau lewat jalanan sepi begini ya? Ih, gua inget tuh masih Bowo. Ih, dia kan matinya kagak wajar dan. Apa bener tuh dia matinya dimakan jin, Bogono? Hah? Ih, Dani. Aduh, Dani. Aduh. Dani, lu ngomong sama gua, Dani. Lu istighfar, gua udah tua. Amin. Ih, apa? Jangan nyutos lu. Dani. Selamat Dan. Jangan teriak. Dan Bu Yayan, kalian berdua pergi dari sini sekarang. Kita tinggalin. Udah, nggak apa-apa Bu Yayan.